Halo teman-teman, kami dari tim KKN PPM Pesona Pandoan, periode Juli-Agustus 2021 akan menjelaskan terkait varian baru COVID-19 dan pentingnya vaksinasi untuk turut menurunkan angka kasus pandemi. Meningginya kasus SARS-CoV-2 ini disebabkan oleh adanya variasi virus baru yang terbentuk akibat mutasi secara genetik. Kenali yuk, apa saja varian baru COVID-19? Pertama-tama, kenapa sih ada banyak varian dari COVID-19 itu sendiri? Virus dapat mengalami perubahan atau mutasi pada genetiknya. Virus bermutasi supaya sistem kekebalan tubuh si inang tidak mampu mengenali adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam proses mutasi inilah, virus dapat menjadi semakin kuat dan lebih mudah menularkan pada orang lain, sehingga gejala yang ditimbulkan dapat berbeda dengan varian sebelumnya. Varian baru COVID-19 yang sudah ada di Indonesia yaitu varian B117 dikenal sebagai varian Alpha, yang kedua varian B1351 dikenal sebagai varian Beta, kemudian yang ketiga varian B16172 dikenal sebagai varian Delta. Varian Alpha merupakan varian yang muncul pada pertengahan pandemi dan berasal dari Inggris. Varian ini memiliki tingkat penularan 36-75% lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Terdata sudah sebanyak 56 kasus di Indonesia per 24 Juli 2021. Gejala yang ditimbulkan oleh varian ini yaitu batuk berlendir, mengalami sesak nafas, pusing, mual, anosmia, kelelahan, dan nyeri otot. Varian Beta merupakan varian yang pertama kali muncul di Afrika Selatan, memiliki sifat virus yang menular dengan cepat dan potensi kematian yang ditimbulkan lebih tinggi. Terdata, per tanggal 24 Juli 2021, sudah sebanyak 13 kasus di negara Indonesia. Gejala yang ditimbulkan berupa demam, anosmia, pusing, batuk, sakit perut, dan sakit tenggorokan. Varian Delta pertama kali muncul di negara India. Varian ini memiliki sifat lebih mudah menular dan lebih cepat menyebar. Per tanggal 24 Juli 2021, sudah sebanyak 897 kasus di Indonesia. Gejala yang ditimbulkan yaitu flu berat, demam, pusing, batuk, sakit perut, mual, muntah, nyeri sendi, gangguan pendengaran, hingga hilang nafsu makan. Cara pencegahan tertularnya COVID-19, pertama, dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan ketiga, menjaga jarak. Cara lain untuk menurunkan angka kasus COVID-19 dapat dengan mengurangi tingkat mobilitas. Selain mobilitas, turut dilakukan dengan menghindari kerumunan dan menjauhi lokasi-lokasi ramai yang tidak mendesak. Kemudian pencegahan terakhir adalah dengan melakukan vaksinasi. Bagaimana vaksin dapat menjadi solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu seperti COVID-19, sehingga tubuh dapat mengembangkan antibodi tanpa perlu lebih dulu terjangkit agen penyakit. Bagaimana sih cara kerja vaksin yang berada di dalam tubuh?
Vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan suatu penyakit dan hanya saja dalam bentuk yang telah dilemahkan. Vaksin yang masuk akan dikenali oleh tubuh sebagai penyakit meski sebenarnya tidak menimbulkan gejala separah penyakit yang sebenarnya. Dari sanalah kemudian antibodi dibentuk. Mengapa penting untuk vaksinasi? Vaksin dapat menjadi harapan bagi berakhirnya pandemi. Meski tidak menjamin kekebalan 100% dari penyakit, vaksin dapat mencegah munculnya gejala yang parah dan menurunkan resiko penularan kepada orang lain. Lalu, apakah sebenarnya vaksin berbahaya bagi tubuh? Tidak, vaksin yang beredar di Indonesia telah melalui serangkaian uji klinis sehingga dapat dipastikan aman bagi penerima yang memang memenuhi kriteria vaksinasi. Keluhan setelah vaksin merupakan hal yang biasa disebut juga dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Sampai jumpa!